Selamat malam saudara-saudara, senang sekali saya bisa berada dengan saudara-saudara pada malam ini di ruang kesaksian. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya diberikan kesempatan untuk menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan kita. Tuhan kita yang sangat peduli tentang kehidupan kita, bukan hanya keselamatan kita, tetapi pribadi kita, aspek-aspek yang berhubungan dengan kita. Tuhan sangat peduli. Pada jam 3 subuh, saya mendengar bunyi banyak orang, bunyi kaki yang berjalan di jalan raya, dan suara orang yang berbicara. Kemudian saya mengintip dari kaca jendela, dan saya terkesima karena terlihat kelompok pasukan yang berjubah putih-putih, sementara berjalan dengan uh, jumlah yang sangat banyak mengelilingi tempat rumah kami dan gereja. Nah, rumah kami di Ternate terletak di Tanah Tinggi. Tanggal 6 November 1999, jam 3 subuh. Rumah dan gereja kami adalah bangunan yang pertama dihancurkan dan dibakar pada waktu itu. Kami waktu itu berada di dalam rumah. Pada waktu rumah kami dan gereja dihujani oleh batu. Saya masih ingat dengan jelas perintah dari pemimpin, dari komandan pasukan putih-putih, dengan pekikan perang mereka. Mereka teriakan, hancurkan gedung gereja, bakar rumah-rumah. Saya melihat gerombolan orang-orang yang berbaju putih itu memasuki halaman gereja dan berusaha membongkar pagar rumah kami yang cukup tinggi waktu itu. Mereka berteriak-teriak dengan ganas sambil mengejar-ngejar orang-orang tetangga-tetangga, tapi perlindungan Tuhan yang ajaib meluputkan kami sekeluarga dan juga orang tua kami dari tengah-tengah pembantaian seperti itu. Saya dan istri saya sempat terpojok waktu berusaha melarikan diri. Dalam remang-remang kegelapan, saya bisa melihat barisan putih-putih yang sudah mengepung saya, istri saya, dan anak saya. Tidak ada tempat yang kami bisa lari. Semuanya sudah tertutup oleh pasukan putih-putih. Saya waktu itu hanya berdoa. Doa saya singkat. Tuhan, kalau saya harus mati, biarlah saya duluan. Karena saya tidak akan sanggup melihat anak yang waktu itu masih 3 bulan dan istri saya dibantai. Tapi ke Tuhan, kalau Tuhan masih mau memakai kami dalam pelayanan, luputkanlah kami. 3 orang dari pasukan putih-putih itu mendekati kami. Satu membawa parang panjang seperti samurai, yang lainnya dengan tombak dan panah. Dan dengan memain-mainkan parang yang panjang itu di leher saya, di badan saya, dia mengatakan, kalian tidak bisa melarikan diri lagi. Karena tempat ini sudah kami kepung. Orang ini saya tidak kenal. Saya meskipun penduduk di situ, tapi tidak mengenal orang ini. Telinga kami bisa mendengar teriakan orang-orang yang minta tolong. Dan jeritan suara orang-orang yang terluka atau sekarat di sela-sela bunyi api yang memakan rumah penduduk. Kemudian dia mengangkat parangnya. Dan dalam hati saya berkata, ternyata sampai di sini hidup saya, sambil menoleh kepada istri dan anak saya. Tapi ayunan parang tersebut tidak pernah menyentuh leher dan badan saya. Orang tersebut melihat saya dari kaki sampai kepala, kemudian dia tertegun. Dan saya tidak mengerti apa yang dilihat orang tersebut. Kami disembunyikan oleh keluarga yang baik ini, sampai pasukan militer menjemput kami. Cerita tentang pelarian orang tua saya, adik dan kakak saya juga merupakan mujizat yang tidaklah cukup waktu kalau saya ceritakan semuanya. Keluarga kami semua selamat. Kami putuskan untuk meninggalkan tanah kelahiran, tanah leluhur kami, dan menyelamatkan diri. Kami sampai di Pelabuhan Manado dan mendapat tempat di kampung pengungsian Megabelia. Di tempat pengungsian tersebut, saya menyadari bahwa saya sudah terusir dari tanah kelahiran sendiri dan hidup saya kembali ke nol lagi.
Karir yang waktu itu saya sementara bangun hancur. Simpanan uang, rumah, semua hasil kerja kami lenyap. Dan saya harus berhadapan dengan trauma karena kerusuhan. Doa saya selalu bertanya kepada Tuhan, kenapa? Mengapa ini terjadi? Uang terbakar, karir lenyap, rumah tempat tinggal dibakar, terusir dari tempat kelahiran sendiri. Tapi dalam krisis tersebut, saya mendengar tangisan anak saya. Dan istri saya menyadari ada di samping saya. Ternyata masih ada yang saya bisa bersyukur. Saya melihat orang-orang di tempat pengungsian juga mengalami kehilangan seperti saya. Tetapi mereka lebih parah lagi, kehilangan orang tua, kehilangan istri, kehilangan anak-anak mereka. Luput dari pembantaian adalah mujizat perlindungan Tuhan. Tapi ternyata saya masih mempunyai alasan yang lebih lagi untuk bersyukur. Saat itu saya menyadari betapa besarnya arti mempunyai Tuhan yang melindungi. Dan makna kehadiran istri dan anak di sisi saya. Semua yang saya fokus dulu bisa hilang. Diambil orang atau dimakan api. Tapi tidak ada yang bisa mengambil Tuhan, anak, dan istri dari hati kita. Saudara-saudara, janganlah sia-siakan anak, istri, dan lebih lagi Tuhan. Semua milik kita bisa dalam sekejap lenyap. Tapi istri dan anak adalah pemberian Tuhan yang akan tetap di samping kita. Satu ayat saya tinggalkan untuk menutup kesaksian saya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kiranya Tuhan memberkati.